pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kamu? I'm back. Wow. Dia baru aja sakit. Aku gak sabar menggibah. Hah? Menggibahin siapa kamu? Tentang Menggibahin Gibran. Oh, siapa? iya. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas salah satu sosok purnawirawan, Ya. Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa. Kalau misalnya kita searching Bang, Pak Sri ini adalah mantan Badan Intelijen Negara ya, BIN. Mantan BIN katanya. Intel, mata-mata. Iya. Bukan Indomie telur, bukan. Bukan Kang Baso. Bukan. So baso. Enggak, bukan. Nah, jadi Pak Sri ini jadi narasumber di Forum Keadilan TV. 7 Agustus lalu, judul podcastnya itu adalah Pendukung Jokowi Membabi Buta Melawan Prabowo. Wih. Podcastnya panjang ya, 57 menit gitu. Tapi ada juga di thumbnailnya ada judul yang lain. Iya, gimana Bang? Judul yang lain itu, loh kamu gak nyatet juga. Enggak. Prabowo digergaji. Oh, digergaji. Serem banget. Pendukung Jokowi rapat gelap Riau Merdeka. Kita ada 2 judul kan, satu di thumbnail, satu di judul YouTube. Bener. Jadi ini betul-betul adalah sebuah video yang dari judulnya saja kita bisa menduga dia mengarahkan kita agar percaya bahwa ada peperangan antara Jokowi dan Prabowo. Oh, jadi seolah-olah tuh kayak membangun narasi kalau semisal apa yang terlihat di media selama ini yang Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo terus apa sowan ya? Iya. Terus itu tuh fake, itu tuh cuman penipuan semata gitu. Jadi yang sebenarnya sesungguhnya ada terjadi terselubung. Oke. Ya. Dan ini memang ditayangkannya di Forum Keadilan TV. Sekedar buat catatan nih, Forum Keadilan TV memang saya lihat salah satu kanal YouTube yang sekarang ini sangat gencar itu menyerang kepada Jokowi dan Gibran dan Kaisang dan keluarga PSI. Pak Jokowi, ya pokoknya gengnya Jokowi termasuk kita barangkali ya. Wow. Kalau saya juga lah. Ya, kamu tinggal menunggu giliran nanti. Oh, enggak sabar. Waduh. Forum Keadilan TV ini kayaknya memang saya nggak tahu siapa yang membiayainya ya. Forum Keadilan TV ini dulu sih kita kenal sebagai salah satu media yang mirip-mirip Tempo lah di zaman Orde Baru. Ya. Jadi berani ngelawan Soeharto gitu ya. Ketidakadilan lah ya. Melawan ketidakadilan, melawan pelanggaran HAM, memperjuangkan demokrasi dan macam-macam ya. Tapi kayaknya belakangan ini udah menjadi sebuah betul-betul media yang kerjaannya adalah membenci Jokowi. Intinya udah melenceng dari apa ya? Misi murni mereka gitu lah ya. Mungkin kita nggak tahu. Karena mungkin sekarang penyandang dananya udah baru nih. Mungkin Pak, bapak-bapak di Forum Keadilan bisa jelaskan nih kenapa jadi begini sekarang. Ngaruh ya. Ini pertanyaan yang pura-pura nih. Emang ngaruh antara penyandang dana dan isi medianya? Mengaruh dong. Kamu kok pura-pura silakan. tidak tahu ya. Jadi yang bisa kita highlight yang pertama sesuai judul thumbnailnya itu Bang, katanya ada gerakan Riau Merdeka. Katanya Riau Merdeka. Jadi mungkin akhir Juli kali ya. Karena dia bilangnya 2 minggu lalu, berarti kalau misalnya Agustus berarti bulan-bulan Juli ya, akhir-akhir Juli itu katanya ada rapat yang dilaksanakan sama kelompok tertentu soal Riau Merdeka. Nah katanya kelompok ini adalah pendukungnya Pak Jokowi. Pas dikonfirmasi pendukungnya berarti relawan Pak Jokowi dong. Enggak, bukan relawan tapi pendukung Pak Jokowi katanya. Terus kan ditanya tuh, bedanya apa ya? kapan rapat ini dilaksanakan? Ya sekitar yang tadi 2 minggu lalu. Terus pokoknya pasca adanya abolisi dan amnesti Yang ke beberapa tokoh ya. Ke beberapa tokoh. Dan katanya Bang, gerakan ini tuh gak cuma di Riau katanya. Ada di beberapa daerah kayak di Aceh, di Bali, di Papua. Oh ini separatisme. Iya, yang daerah-daerah yang memang ada
potensi kemungkinan memunculkan gerakan yang tadi separatis itu kan. Apa aja itu daerahnya? Aceh, Bali, Papua, dan Minahasa. Dan ya itu tadi yang memang daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan gerakan separatis gitu. Jadi dia ingin membangun sebuah narasi bahwa Indonesia lagi terancam nih. Lagi terancam. Bahkan jaringan-jaringan ini tuh kayak dapat dukungan dari luar negeri. Tapi nggak disebutin siapanya. Karena kan pas ditanya tahu dari mana ini ada gerakan Riau. Iya, dari informan yang saya sangka ini tuh valid gitu. Informan yang Tempo ya. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Emang nggak disebutin, Bang. Jadi kayak informan yang ya valid, ini bisa saya jamin karena ini anak panahan saya juga katanya. Jadi bukti fisik, data semua tuh nggak ada. Jadi kayak dari informan aja. Ya ini kan dia ini dari BIN ya. Dari BIN, Badan Intelijen Negara ya. Semua BIN gitu, Bang. Nah itu kan jadi pertanyaan besar nih, ya. Tapi mantan loh, dia bukan lagi di BIN ya. Mantan. Dia tuh mantan ya. Apakah bisa ya, pertanyaan kamu ya? Bisa nggak sih kita bilang bahwa saya dapat informasi dari informan saya, divalidasi gitu, ngomong tapi di publik, dan itu adalah data intelijen misalnya. Ya nggak gitu dong, di mana-mana juga intelijen biasanya rahasia-rahasia. Iya benar. Kayak tetap ada kode etiknya gitu ya, atau memang cara kerja mereka adalah bukan mengumbar ya. Underground. Enggak. Underground. Iya. Intelijen semacam itu biasanya mengidentifikasi lah. Ya, taruhlah memang betul gitu ya, ada hal-hal semacam itu tentu saja pertama harus sampaikan kepada Pak Prabowo kan, sebagai presiden ya kan BIN itu di bawah presiden dong. Iya. Ya. Nah kepada publik biasanya ya nggak boleh di-spill semua hal. Iya. Ya. Walaupun ya lagi-lagi saya baru ingat ya, tapi dia kan memang udah bukan intelijen. Oh iya. Dia itu cuma mantan. Sehingga pertanyaan besarnya adalah gimana saya mau percaya bahwa itu benar? Kayak sama aja nggak sih, kayak kan gue ini mantan Intel, jadi pasti omongan gue valid gitu. Padahal kayak bawa titel BIN-nya ya. Iya. Ya enggak, yang dia bilang kan tadi saya percaya sekali dengan informan saya ini. Ini kan kamu tadi nyebut Tempo ya? Iya. Ya gitu. Tempo. Maksud kamu Tempo tuh kan gini. Tempo kan sering tuh kalau bikin laporan investigatif, ditulisnya dari sebuah sumber. Sebuah sumber di dalam Kementerian Perdagangan misalnya. Kan saya sebagai pembaca akan bertanya, siapa? Ini bener gak sih? Bener. Artinya lebih ke arah bukan siapanya ya, tapi ke arah orang yang ngomong ini ke kamu nih, ke wartawan, itu bisa dipercaya gak? Iya benar. Ya kan? Saya mau tahu bahwa dia itu benar dari mana. Nah sekarang kembali ke si Pak, siapa tadi namanya? Pak Sri Rajasa ini. Pak Sri Rajasa, kamu tuh bilang bahwa ada gerakan Riau Merdeka. Seserius apa itu? Apalagi kamu kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah para pendukung Jokowi, bukan relawan. Bukan relawan. Tapi walaupun pendukung. Saya bingung bedanya relawan dan pendukung apa? Relawan gini, relawan pasti pendukung Jokowi lah ya. Kalau pendukung belum tentu masuk. Belum tentu relawan. Nggak, relawan itu kan nama sekarang ini kita kenal dengan nama-nama organisasi kayak siapa, Sylvester, relawan ini. Dia mungkin mau bilang bukan yang itu ya. Ada lagi nih. Gitu. Ada lagi nih. Okay. Tapi lagi-lagi ya karena penjelasannya itu sedemikian nggak jelas. Ya. Jadi penjelasannya itu nggak jelas. Ya kita jadi seperti, saya berani mengatakan, lu ngarang aja lah, ya. Ini kan sama aja dengan mengatakan Pak Sri Rajasa ini adalah anggota gerakan separatis intelijen mana gitu kan. Iya. Terus kalau Anda nanya ke saya, Bang Adi tahu dari mana? Ya adalah dari informan saya. Dari informan saya. Dia ini sebenarnya orang bayaran dari India gitu, atau apa kan namanya Sri Rajasa. Iya sih. Kan? Agak-agak India kan. Iya. Oke. Ya kan? Saya bisa mengarang begitu loh. Oh iya. Ya. Iya. Terus kalau orang tanya kenapa saya harus percaya sama Ade Armando, wong saya dari Cokro TV. Saya punya informan yang valid. Saya punya informan yang valid. Menurut siapa? Menurut saya. Menurut saya. Siapa itu? Nggak usah tahu kamu. Nggak usah di-spill lah. Iya. Jadi pertama, apa benar ada gerakan Riau Merdeka? Ditambah lagi si Pak Rajasa nih bilang kalau pola gerakan siapa nih, para pendukung Jokowi ini ya, itu sama kayak dia pakai cara mainin isu lokal, terus ngelibatin tokoh-tokoh
tokoh senior dan manfaatin kekecewaan. Jadi kayak kekecewaan rakyat ke pusat tuh justru dimanfaatin Di Riau itu. iya buat memberontak gitu loh. Berontak, Prabowo. iya. Iya. Cuma kan tadi kan katanya Pak Sri ini adalah gerakan yang membahayakan, yang kayak ibarat Separatis kan. harusnya Pak Prabowo nih tahu. Tapi pas ditanya sama pewawancaranya, jadi sampai sekarang Pak Prabowo tahu atau enggak? Terus belum tahu. Tapi abis dari sini saya akan kasih tahu. Oh, mungkin sekarang udah tahu ya Bang, karena kan udah tayang ya videonya. Gini. Kan dia bilang udah 2 minggu yang lalu. Iya. Kenapa nggak dikasih tahu? Oh, baru sekarang mau dikasih tahu? Ini pun karena ditanya oleh Pak Wawancara kan. Ini jangan-jangan taunya karena Pak Prabowo nonton kan lagi ini. Bisa jadi, makanya aku bilang kayaknya mungkin udah tahu. Mungkin. Pak Prabowo lagi ngelus-ngelus siapa? Bobby kita nonton yuk gitu kan. Bob siapa itu Bob? Nggak tahu. Ada gerakan separatis Bob katanya. Aduh. Nah akhirnya si Pak Sri ini ditanya lah Bang soal One Piece, karena kan soal One Piece. Nanti dulu, ini kita ngomong ini dulu. Iya ini dulu. Saya mau bilang soalnya begini. Betapa nggak logisnya ya seorang presiden. Ini presiden yang latar belakang militer ya. Iya. Itu bisa sampai nggak tahu. Skip gitu loh. Skip bahwa ada gerakan nggak cuma di Riau kan dibilang. Iya, ada di Riau, ada di Bali, di Aceh, Papua. Minahasa, Papua. Iya. Ya. Banyak loh itu. Maksudnya Ini kan banyak. luas Terus maksudnya. presiden nggak tahu Iya. selama ini. Yang tahu dia doang nih sama informannya. Dan kalaupun tahu kenapa kan itu dari 2 minggu yang lalu. Gitu. Iya. Dan kalau ini sama ada 5 daerah, yang nggak mungkin baru 2 minggu yang lalu lah. Ini pasti udah gerakan yang cukup lama dong. Benar. Lama, masif dan terselubung. Betul. Jadi ya orang intelijen harusnya mensuplai informasi semacam ini dong buat presiden. ya maksudnya kayak ini loh Bang, kayak gerakan apalagi di 5 daerah besar kayak gitu. Itu tuh bukan sekedar rapat OSIS tuh gitu 2 minggu. Enggak kan? Iya, Itu kayak udah harusnya matang terencana udah dari berbulan-bulan yang lalu. Masa lu bisa sih cuma dari 2 minggu dan lo nggak belum bilang apa-apa gitu loh. Sama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ya belum tahu ini semua. Kayak nggak mungkin gak sih? Yang aku pikirin kok nggak ngasih tahu ke Pak Prabowo tapi datang ke forum keadilan. Ngapain gitu? Iya kan? Iya. Di situ kayak kok malah datang podcast, harusnya kasih tahu dulu. Gitu. Saya tampil di umum dulu kan. Tapi memang gini, barangkali sih sebenarnya ada sih gerakan-gerakan kelompok-kelompok kecil semacam itu di mana-mana kan. Di mana-mana. Bisa aja kan. Ya cuma apakah ini sedemikian mengkhawatirkan? Kan bisa aja di sini kita bikin gerakan ini Pemberontakan gitu separatisme Cokro Aminoto. Jadi Iya. kita mau jalan Cokro terpisah merdeka dari Jakarta kan bisa aja. Ini juga ada orang di Minahasa kali kepengen kita mau bikin sebuah daerah Minahasa merdeka. Kan mungkin. Kalau Papua kita tahu lah. Emang ada. Kali orang Bali juga kepengen. Iya. Untuk alasan apa saya nggak tahu. Iya. Kenapa mereka harus separatis? Satu lagi apa tadi? Aceh. Ya, Aceh kan udah jadi daerah istimewa Aceh ya. Iya. Ngapain juga dia jadi negara sendiri kan? Walaupun memang ada kayak isu-isu negara Islam kayak gitu-gitu. Ya tapi dia udah jadi negara Islam, bukan negara Islam. Daerah istimewa. Islam, udah menjalankan syariah, udah iya. macam-macam. Kayak ngapain lagi nggak sih? Nah itu satu ya, bahwa ada gerakan separatis di Indonesia. Tadi yang udah dia sebut itu Riau lagi ya. Itu kan sebetulnya ngadi-ngadi loh ya. Kedua, yang penting adalah ini dilakukan oleh pendukung Jokowi. Iya. Saya tuh pendukung Jokowi ya. Saya minta maaf buat semua pihak. Saya mungkin bukan orang yang aktif di lapangan dan segala macam. Tapi kalau informasi mah masa saya nggak tahu. Benar. Ada gerakan para pendukung Jokowi melakukan aksi separatis. Ngapain pendukung Jokowi bikin aksi separatis? Plot twist di Riau ini. Apa? Jalan-jalan gitu, bukan cuman ngumpul-ngumpul aja gitu. Ya mungkin aja kan, kita nggak tahu. Kali ada sebuah rapat nih. Tapi rapatnya bukan ngomongin itu. Nggak, atau ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol aja. Kayaknya kita merdeka aja nih. Jokes internal. Kan bisa aja begitu. Abis abolisi, amnesti, apa-apaan ini, udah kita merdeka aja. Kita keluar tapi aja. Kan itu jokes gitu. Gue udah kecewa nih Prabowo, gue keluar aja lah dari Indonesia. Yang kayak dulu orang yang mau jalan-jalan ke luar negeri tuh. Yang apa sih, gerakan
meninggalkan Indonesia. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Oh mungkin itu. Kayak gitu-gitulah. Yuk kita keluar aja yuk gitu kan. Disalahpahami sama pihak seberang. Oleh Pak ini jasa ini menjadi sebuah gerakan. Tapi logikanya di mana para pendukung Jokowi melakukan gerakan separatis Riau Merdeka? Karena menurut dia hasil rapat itu tuh yang di Riau, Bang Gra, itu tuh udah jelas kayak mereka akan membentuk kekuatan massa dan menggelar deklarasi Atrium Merdeka. Dan dia juga bilang kalau ini nih, yang rapat ini tuh bisa berpotensi memancing kegusaran pemerintah pusat. Jadi menimbulkan kegundahan bagi pemerintah pusat dan kayak semacam ada kepentingan politik gitu sebenarnya. Iya, kalau ngomongin yang kegusaran itu ada kaitannya sama yang One Piece, tapi nanti dulu, ini dulu kita nih. Tahan dulu. Iya. Kita berhenti dulu di Riau nih. Di Riau-nya. Gimana dia itu mau apa tadi? Deklarasi. Membentuk kekuatan massa dan menggelar deklarasi Atrium Merdeka. Atrium Merdeka. Jadi kayak menyatakan merdeka gitu. Iya. Nih teman-teman di Riau cerita deh. Kalau gimana sih coba teman-teman para penonton di Riau gitu situasi kondisi. Beneran. Ada gerakan itu di Riau. Iya. Ya. Dan itu orang-orang pendukung Jokowi yang melakukan itu di sana. Enggak, pendukung Jokowi lagi kuliner ternyata gitu. Enggak Pak, bohong sih. Ya itu. Jadi nih sebetulnya nih kalau kita dengerin diskusi kan kayaknya bagian yang paling ingin dia tonjolkan kan ini nih. Adanya Riau Merdeka dan itu pendukung Jokowi. Sebetulnya di situnya aja ini udah aneh. Oke. Udah yang aduh Pak Sri maaf ya. Gitu. Ini kenapa juga diwawancara? Ngapain? Aduh. Oke, itu satu. Sekarang kamu mau masuk ke One Piece. Nah, gimana tuh? Ya, jadi kan buat penonton mungkin tahu beberapa menjelang kemerdekaan ya, menjelang hari kemerdekaan kan sempat ada sebelum 17. Tren yang ngibarin bendera merah putih, bawahnya bendera One Piece. Tengkorak. Kamu tahu One Piece gak? Aku sih nggak nonton anime One Piece ya. Animasi Jepang. Tapi katanya animenya tuh tentang jadi para pejuangnya itu memberantas korupsi gitu ya. Melawan penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah yang memang ini si penguasa ini nih korupsi mau nindas rakyat. Otoriter. Ya. Jagoannya siapa namanya? Siapa? Siapa Luffy? Luffy. Tadi kamu lancar sekali. Aku tahu Luffy. Tapi aku nggak tahu itu kawanannya dia siapa. Ya itu sebuah. Iya itu. Timnya lah. Komik yang terkenal kan. Sekarang ini sering kali di TV tuh ada lagunya. Nggak tahu lagi gimana. Ya terus. Nah, menurut Pak Sri nih, Pak Prabowo sekarang tuh lagi panik karena yang gerakan Pak Prabowo panik. Katanya karena gerakan yang One Piece itu sebenarnya bukan cuman pengekspresian anak-anak muda yang emang mau ngelawan pemerintah, tapi karena katanya posisi Pak Prabowo sebagai presiden ini udah terancam, kayak ibarat Pak Prabowo nih disasar gitu. Kayak sasarannya nih Pak Prabowo jangan sampai bisa sampai 2029. Gerakan ini nih, gerakan gitu. One Piece ini. Gerakan yang emang nyasar Pak Prabowo jangan sampai jadi presiden sampai 2029. Jadi makanya Pak Prabowo nih kayak terkesan paranoid katanya. Sama gerakan ini. Karena kan kalau yang aku tahu ya, menteri apa ya yang bilang kalau janganlah bendera merah putih bawahnya dipasang bendera One Piece gitu. Pak Sufmi Das. Itu bukan menteri, bukan. Neng. Bukan. Itu orang Gerindra. Bukan. Ada salah satu menteri dan katanya tuh pemerintah. Katanya Pak Prabowo kan orangnya nasionalis, pasti bakal nggak suka tuh sama gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kayak si One Piece ini kayak bikin Pak Prabowo nih ketar-ketir gitu. Menurut sekedar catatan. Ya, oke. Sekedar. Gimana? Pertama emang betul tuh. Sayangnya memang ada menteri atau salah seorang pejabat negara itu yang sampai mengatakan bahwa itu makar. Makar. Ya. Tapi nanti kita bicarakan lagi ya. Tapi benar tuh ada. Jadi ada tuh kekhawatiran bahkan di beberapa tempat dilarang tuh bendera One Piece itu. Tapi karena orang sudah menyebut Pak Prabowo yang paranoid apa tadi? Iya, paranoid. Panik. Justru sebaliknya, ya Pak Prabowo justru itu mengatakan bahwa nggak apa-apa, itu cuman
gaya-gaya anak muda sekarang. Biarin aja gitu. Biarin ternyata aja. Pak Prabowo-nya. Woi, Bapak Sri Rajasa. Pak Prabowo nggak ada masalah sama One Piece itu. Kibarin aja. Kibarin aja ya. Iya. Jadi emang gini nih, kembali ke duduk persoalan. Ini One Piece itu sebetulnya adalah sebuah sebuah lambang, simbol yang katanya sih setiap tahun juga itu muncul ya sebagai kayak bendera yang ada tengkoraknya itu loh. Bajak laut gitu. Ya kan? Bajak laut itu ya. Nah, tapi sebelum ini itu nggak pernah didampingin sama merah putih. Ya. Dan entah kenapa nih tahun ini tiba-tiba muncul tuh gaya-gaya nyandingin bendera merah putih, bawahnya One Piece ya. Tapi bahkan bukan One Piece ya, tengkoraknya aja kan. Tengkorak, iya. Karena kalau One Piece kan kita harus di situ ada siapa tadi? Luffy. Logonya kali Bang. Logo One si Piece. One Piece kan. Logo One Piece begitu. Sama kayak bajak laut silam gitu. Oh gitu. Jadi itu betul ya One Piece ya. Iya. Nah, entah kenapa tuh disanding-sandingin ya. Ini menimbulkan kegegeran. Ini maksudnya apa nih? Ya kan? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya kan gini. One Piece itu melawan rezim yang otoriter, yang korup, yang yang jahat, menindas rakyat. Tokoh Luffy itu selalu berpihak sama rakyat. Iya. Sekarang ditaruh di bawah merah putih. Maksudnya apa? Melawan penguasa yang ini. Melawan penguasa yang korup. Siapa penguasa yang korup? Siapa? Kan jadinya. Asumsi ini jadi pemerintah yang sekarang kan. Apalagi karena ini berdekatan dengan saat-saat abolisi amnesti. Jadi ada soal bahwa wah ini orang-orang yang marah nih sama pemerintah sekarang. Terus dia mengibar-gibarkan bendera itu. Maka dikatakanlah bahwa ini melawan pemerintah. Makar. Pemberontakan. Tapi kan tadi logikanya enggak ya. Ini mah setiap tahun juga ini dimunculkan. Sekarang kebetulan aja viralnya di bawah bendera merah putih. Tapi yang lebih sering muncul apakah dengan bendera merah putih atau tidak? Kebanyakan enggak ya. Kebanyakan justru enggak kan? Kan lihat deh yang foto-foto atau video-video yang tampil selama ini. Iya kan yang di kendaraan. Di kendaraan dia kan berdiri. Emang ada. Sendiri aja gitu kan? Ya. Jadi ini semacam memang ingin membangkitkan bukan perlawanan terhadap pemerintah yang rezim. Ini mah cuma anak-anak muda yang demen nih. Padahal ada juga loh teman-teman yang memang FOMO aja. Beneran One Piece mau. Ada juga. Mau keren. Ada juga, keren. Ya pastilah. Iya, di TikTok banyak yang bilang, gue FOMO aja sebenarnya, taruh aja di situ. Iya. Emang sih saya itu bukan datang dari generasi One Piece ya. Iya. Kalian datang dari generasi itu enggak? Aku enggak nonton. Iya, tapi enggak nonton. Notice banget gitu. Ya gitu ya. Kalian apa sih Z ya? Z. Kalian apa? Kartun animenya apa? Naruto saya. Barbie. Ninja. Barbie. Perempuan cantik Barbie benar. Iya. Itu sih kayaknya bukan Z aja, itu dari sebelum-sebelumnya. Iya benar sih. Nah, aku tuh suka sama superhero, tapi superhero kok tuh bukan Jepang. Barat tema DC, Marvel. Itu jagoan-jagoanku. Bahkan ada yang dari Prancis, namanya Tintin. Pernah tahu nggak? Ya? Bukan. Iya si Tintin itu punya anjing. Iya benar. Tapi Tintin ini bukan anjing. Iya. Bukan Rin Tintin ya. Iya. Tahu Rin apa? Oh dari Belgia nih kan dikasih tahu nih sama anak. Coba kamera diarahkan ke sana. Ini yang suka nonton Tintin. Iya itu dari Belgia bukan Prancis ya. Iya. Nah itu jagoan tuh detektif gitu loh. Wartawan ya. Wartawan dia itu. Ini udah ngasih tahu terus dia diem aja lagi katanya. Dia bertanggung jawab dia. Nah kalau superhero, saya tuh Superman, Batman dulu. Ya, Spider-Man. Kalau Avengers apa lagi?
Captain America, Hulk, kayak gitu-gitu kan. Doctor Strange. Nah berarti abang nggak tahu nih One Piece, belum pernah. One Piece tuh gue kagak tahu sama sekali. Karena itu di Jepangan, jadi di Jepangan. Naruto saya masih tahu. Naruto, iya. Kenapa ya? Kayaknya dia lebih terkenal. Tapi kata orang One Piece sama Naruto lebih terkenal mana? Naruto, iya kan. One Piece lebih baru ya. Iya. Nah entah gimana si geng One Piece di Indonesia nih, katanya itu paling besar di Asia apa? Iya, emang penggemarnya banyak banget di Indonesia. One Piece di Indonesia, iya. Itu lagi merayakan ini menjelang 17 Agustus tanpa bermaksud men-challenge pemerintah. Tapi terus ini ada yang ngegoreng kali ya. Iya, digorengnya. Digoreng, wah ini nih ada bentuk-bentuk perlawanan, makanya dirame ya. Ada sebagian yang bilang dilarang aja karena di beberapa daerah dilarang loh. One Piece itu yang si tengkorak itu. Nah, tapi kan kita tahu lah ini biasa-biasa aja sih sebetulnya, ada anak muda bikin ini terus pemerintahnya sebagian pemerintah tuh overreaktif gitu ya. Tapi bukan Prabowo ya. Bukan. Tapi ada Pak Prabowo sendiri yang kibarin aja. Kibarin aja ya. Ya saya juga mungkin dulu pakai gitu kan. Dia pakai One Piece. Dia pakai One Piece. Ya. Jangan Pak Prabowo-nya saya kayaknya harus nonton One Piece. Nah, tapi satu celakanya nih. Iya. Kenapa tuh? Ternyata Mas Gibran yang tadi dibilang akan menggalang suara untuk Riau dan seterusnya, itu pakai logonya One Piece. Oh, jadi dianggap menunggangi aksi One Piece ini. Jadi dulu. Gimana tuh? Jadi lebih serius kan? Dia itu dianggap sebagai orang yang berperan dalam menyebarkan. Jadi bukan sekedar menunggangi. Dia itu emang logonya adalah One Piece. Tapi itu dipakainya pas ini nggak sih Bang, pas debat itu? Presiden. Pas debat pilpres kan? Ya kan menunjukkan bahwa dia tuh suka sama One Piece. Iya, ada logonya di. Nah ini jadi serius. Kenapa? Kenapa? Apa? Karena tren ini viral kan tadi yang si Gibran yang dianggap yang otak dibalik tren One Piece. Enggak, tapi untuk apa? Memberontak. Ya, sekarang kita kaitkan sama cerita pertama tadi kita tuh. Si Sri Rajasa ini menuduh ada gerakan Riau Merdeka. Siapa yang berada di belakang Riau Merdeka? Pendukung Jokowi. Nah ini termasuk sebetulnya adalah tadi saya sebut Gibran kan. Kan keluarga Jokowi nih. Jahat banget nih menurut Sri Rajasa. Mereka ini sedang berusaha melawan pemerintahan Prabowo. Deng. Sekarang muncul ada One Piece. One Piece itu sedang membangkitkan perlawanan orang untuk menjadi Luffy. Melawan pemerintah yang zalim, yang korup. Lambangnya adalah tengkorak. Bajak laut. Jadi dengan kata lain, tuduhannya kepada Gibran jadi beralih nih. Menjadi orang yang dengan sengaja ngapain? Menggerakkan. Kan tadi kamu bilang bahkan akan ada deklarasi Riau Merdeka misalnya. Jadi ini sesuatu yang serius nih kan? Nah, Gibran ini adalah orang yang memang sedang memobilisasi anak-anak muda di Indonesia dengan lambang One Piece itu untuk melawan pemerintah Prabowo. Hanya karena dia pakai baju One Piece. Pas debat iya. Udah lama lagi. Salah dia apa? Kali aja dia suka anime. Bahkan ada yang bilang di TikTok, itu bukan One Piece, itu ada tuh brandnya, itu emang bajak laut aja. Ada yang bilang gitu. Bukan, itu emang One Piece. Ada yang bilang, iya itu One Piece, cuma kan nih emang kebiasaan nih netizen cocok logi. Kali aja dia punya baju Naruto kan ya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Bisa apapun. Tapi kan lama-lama dia bisa aja misalnya pakai tokoh Spider-Man gitu. Spider-Man sedang melawan apa gitu kan. Atau Superman lawannya Lex Luthor kan. Siapa Lex Luthornya? Prabowo kan gitu. Maksudnya dicocok logi aja. Dikait-kaitin. Nah ini sekarang oleh si Forum Keadilan dan si Sri Rajasa ini cerita menjadi berkembang nih.
bahwa sebenarnya Gibran ini Yeah. secara sengaja berusaha memobilisasi orang-orang Indonesia untuk menjadi para pemberontak. Maka ini diputar terus, digulirin terus, melawan pemerintahan yang otoriter dan zalim. Siapa pemerintah yang otoriter dan zalim itu? Prabowo. Makanya Prabowo panik. Menurut Iya. Ya menurut dia. Ya, menurut Bukan, dia, iya. Menurut saya sih merasa bahwa Prabowo ngerasa ini apaan sih, dia sambil belai-belai si Bobby itu. Apa Ini sih? apa sih nih? Sambil nonton ini One Piece. Sambil nonton One Piece. Itu Bobby, itu One Piece tuh. Itu Luffy. Luffy. Ini kok banyak banget episodenya ya. Saya maraton dulu deh. Tapi dalam pandangan saya ini menjelaskan bagaimana tadi itu si mantan tokoh intelijen ini karena saking dia ingin membangun sebuah narasi untuk mengatakan bahwa Jokowi ini adalah orang yang berbahaya, Gibran ini adalah orang-orang yang berbahaya, dibuatlah narasi-narasi yang sedemikian rupa, nggak penting masuk akal atau nggak masuk akal, tapi membuat orang tuh merasa bahwa iya ya, kalau enggak kenapa si Gibran pakai One Piece? Makanya kan di podcast itu juga dibilang kalau sebenarnya posisinya Mas Gibran tuh udah terdesak banget. Makanya Pak Jokowi tuh ya yang ada di belakangnya tuh all out banget biar gimana caranya posisi anaknya ini selamat gitu loh. Ini maksudnya kali Bapak Zulan kali ya. Pemakzulan ya kan dan Iya. lain-lain itu. Jadi Jokowi sendiri karena kasus apa namanya? Ijazah Ijazah palsu. Iya. Dia akan merasa bahwa wah, kita harus ngelawan nih. Padahal apa iya? Apa kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa atau ada indikasi-indikasi bahwa Jokowi itu sedang melakukan perlawanan terhadap Prabowo? Di mana? Buktinya juga tiap ditanya ada informan, ada dari mana, nggak ada bukti, semua main cocok logi. Jangan sampai pas ditanya buktinya saya rekam di mana Pak? Di otak saya. Oh itu kan. Jangan sampai begitu. Itu siapa yang ngomong begitu? Sorry, saya mau sambil baca ya. Iya. Si Lisa Mariana. Dan bahkan katanya tuh ini kubu-kubu yang ngadain si tren One Piece ini tuh ternyata tahu kondisi psikologisnya Pak Prabowo. Oh Gimana? katanya. Iya kan? Gimana? Kayak Pak Prabowo kan dari militer ya. Jadi otomatis of course dia nasionalis gitu kan. Banget. Dan ketika ada tren ini yang dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau separatis dan lain-lain, dia langsung yang tadi mungkin panik, gak bisa ke-trigger gitu. Kok bendera merah putih, bawahnya ini bendera tengkorak, gak ada gitu. Dan mungkin dianggap sebagai orang yang mendalangi itu, yang di beberapa daerah tertentu gak boleh dipasang itu karena panik kan dia nasionalis ceritanya. Menurut mereka. Ya memang sialnya ada tuh para pemuka-pemuka daerah gitu kali ya, pemimpin daerah yang memang cara berpikirnya kayak tadi tuh, wah ini bahaya nih, ini makar nih segala macam. Padahal cuma anak-anak muda yang lagi biarin aja gitu. Yang lagi seru-seruan gitu loh. Kayak pakai apa sih? Hells Angels gitu misalnya. Atau Rolling Stones. Ini kalau mereka tuh One Piece. Ibaratnya kayak kalau orang lagi cosplay gitu. Iya, cosplay. Kan tadi kan Bang Ade bilang kalau misalnya menurut Pak Sri itu Mas Gibran karena pakai One Piece kan jadi kayak penggeraknya gitu kan. Dan menurut si Pak Sri ini ya no wonder kalau orang-orang ngerasa emang Gibran pelakunya, karena ya siapa lagi yang bisa ngelakuin hal-hal kayak gini. Maksudnya kayak gerakannya itu bisa diterima sama semua kalangan, kekanak-kanakan. Orang dalam gitu. Ya kan Mas Gibran masih muda kan ini kan kata menurut Pak Sri ini gerakan yang kekanak-kanakan. Siapa lagi kalau bukan Gibran gitu. Terus ditanya sama pewawancaranya, loh emang Mas Gibran secerdas itu bisa ibarat manage semuanya? Terus kata Pak Srinya, enggak, itu kayak konsultannya deh gitu. Bukan Mas Gibrannya sih konsultannya, jadi ya udah gitu. Bisa banget ya konsultannya dipakai buat ini doang, ngidein One Piece gitu. Enggak, aku rasa sih kayak gini. Dia udah kepala ngejelasin nih. Ini semua Gibran nih yang melakukannya. Dia dengan sangat cerdas ya, melihat gimana cara untuk merangkul anak-anak muda. Ya pakailah ikon-ikonnya anak muda kan. Katanya pop culture kan. Dengan menggunakan pop culture Jepang ini,
dia bisa merangkul, memobilisasi anak-anak muda untuk melawan pemerintahan Prabowo. Dia cerita begitu kan. Si penanya bilang, emang dia pintar? Nah ketika itu enggak sih. Ini pasti pakai konsultan. Ya nggak usah begitu kali ya. Bilang aja, ya Gibran kan memang pintar lah ya. Dan ini kan nggak perlu kita bilang brilian dengan cara menggunakan One Piece. Bahkan saya akan bilang, loh kalau cuma One Piece pendukung Naruto gimana? Iya kan? Kalau One Piece Naruto gimana? Apalagi yang lain? Tokoh-tokoh lain. Avatar atau ini Doraemon ya. Kan. Dan kata lain, ini ada persoalan nih dengan logika dia. Tapi kan masalahnya kan dia pengen sekali nunjukin bahwa sebenarnya ini semua adalah sebuah gerakan yang dikomandani oleh Jokowi dan Gibran. Ya, jangan pernah menganggap bahwa gerakan One Piece tuh gerakan yang biasa-biasa aja. Enggak, ini gerakan yang serius. Ya. Sebagaimana tadi Riau itu adalah sebuah gerakan yang serius. Cuman masalahnya ya dia ngomong begitu tanpa bukti. Dan apalagi dia bilang gini, dan dia berharap nanti nih Prabowo menghadapi ini akan bertindak dengan sangat keras. Dan kalau itu dilakukan, itu akan semakin menguntungkan Jokowi. Karena dia akan bilang, nih Pak Prabowo tuh emang sekejam ini nih, sezalim ini. Ini semua ada yang di kepala orang-orang ini. Iya, menciptakan imajinasi sendiri jadinya. Mirip sama netizen cocok logi. Karena kan si penanya nih nanya kan kayak berarti kalau misalnya Fufu Fafa itu adalah penggerak di balik semua ini, berarti kalau mereka nganggapnya Fufu Fafa itu Gibran, berarti dia cuma jadi beban dong di pemerintahan. Nah, si Pasri bilang, enggak, ini sebenarnya Fufu Fafa itu cuma mau menghancurkan satu kekuatan yang bakal menghambat dia nanti di tahun 2029, which is si Pak Prabowo ini. Iya. Itu sebenarnya sesederhana itu, tapi juga sejahat itu, ya. Dia menyebut nih ternak Mulyono sekarang lagi bergerak. Kita nih bikin acara ini nih, itu dalam rangka menjatuhkan Prabowo. Ya, jangan percaya ya penonton, wahai forum keadilan, enggak, kamu tuh bukan forum keadilan, enggak ada adil-adilnya. Kamu forum hoax. Forum hoax. Kerjaannya adalah mengadu domba. Saya nggak tahu kenapa forum keadilan benci sekali sama Jokowi. Tapi yang dia lakukan ini emang menurut saya sih sama sekali nggak etis dan jahat. Iya. Ya. Oke. Ya, jangan gampang termakan hoax ya. Karena semakin banyak arus-arus informasi yang menyesatkan, yang berusaha untuk memecah belah. Aku perlu minta maaf dulu, tapi menurut aku Bang Ade, netizen ini seperti domba yang digiring-giring, jadi dia bisa digiring ke kanan, bisa digiring ke kiri. Jadi kita sebagai netizen, aku juga netizen di rumah, scroll, aku jadi netizen. Sebagai netizen harus benar-benar bijak, ngesortir informasi benar apa enggak. Karena yang aku lihat di forum keadilan ini, viewersnya banyak 500.000, sejuta, dan komentarnya tuh mungkin ada banyak yang kemakan sama narasi-narasinya ya, kayak wah bapak ini mantan bin nih, udah pasti informasinya akurat, valid gitu. Tapi kan kenyataannya enggak, karena Pak Sri ini enggak bisa kasih bukti apa-apa gitu, cuman kayak dari informan saya, itu kan kayak enggak valid. Jadi kita sebagai netizen juga harus benar-benar ngesortir semuanya dengan baik. Ngesortir, dan kita pun juga ya sebagai media berusaha untuk mengarahkan bahwa itu nggak benar loh gitu. Iya. Karena saya sih percaya itu nggak benar. Nggak ada sama sekali landasan empirisnya. Ya. Karena itu kan kita yang kritis. Coba untuk para penonton yang perlu diarahkan gubernur. Begitu. Penonton Cokro TV. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye bye. Bye bye.